Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan wa qadimil ihsan wa muqallibil janan, wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan وذو اللسان الفصيح والبيان والمبعوث رحمة لسائر الأكوان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت داعيا ورحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا عليم، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulun hormati akhina fillah, ketua nazir kita Gus Fathi, yang ulun muliakan wakif kita Bapak Haji Abdullah, yang mana beliaulah yang mewakafkan tanah zawiyah ini serta sekitarnya untuk majelis taklim dan pesantren. Mudah-mudahan insyaallah ini pahala amal jariah yang mengalir kepada beliau dan orang tua beliau. Yang ulun muliakan Guru Ahmad Rifai dari Mantewe serta Ustadz As'adi dari Balabai dan Ustadz Mustijaya dari Martapura, dan yang ulun hormati para tokoh masyarakat, para pejabat-pejabat, serta yang ulun cintai, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi
cinta dan hormat ulun kepada dia berkata. Karena menurut sebutan satu persatu ini aja zutungnya udah absen jadi enggak. Si Ano ya loh. Saja panggilannya gitu aja. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di daerah kita, di negara kita, pada khususnya bahkan di seluruh dunia pada umumnya, semuanya bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya mewujudkan kegembiraan tersebut dengan ekspresi cinta, dengan memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di masjid, di surau, di langgar, di musola, di kantor-kantor, di sekolahan, di pasar, semuanya mengekspresikan cinta dengan memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita maulidan ini atau memperingati kelahiran Rasulullah ini tidak lain tidak bukan hanyalah ekspresi cinta kita. Dan ekspresi cinta itu tidak ada hubungannya dengan urusan ibadah. Nah, jadi kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa kalian memperingati kelahiran Rasulullah, berarti kalian menambahi sesuatu yang baru di dalam agama atau menambah ibadah. Nah, ini perlu kita nyatakan, kita tidak menambah ibadah. Acara maulidan itu bukan acara ibadah, tetapi di dalamnya ada terkandung ibadah. Artinya kan ada memang seperti sholat 5 waktu kan ada, seperti puasa dalilnya di Quran kan ada, seperti zakat kan ada. Cuma di dalam acara maulid itu terkandung berbagai macam ibadah. Yang pertama, di dalam acara maulid ada membaca Al-Quran pasti. Yang kedua, di situ ada membaca sholawat kepada Rasulullah pasti. Yang ketiga, membicarakan sejarah baginda Rasulullah, sirah nabawiyah pasti. Kemudian lagi yang keempat, di sini ada silaturahim, yang lawas kada ketahuan bisa bertemu. Alhamdulillah pada malam hari ini ulun bisa dipertemukan dengan kakak sepupu ulun. Sidin kebetulan bertugas kegawai di sini PT Yonlet, lawas benar-benar pertemuan sudah. Nah, jadi bertemu malam hari ini. Nah, sepupu ulun anak kebangetan dari abang ulun, anak wujud. Jadi abang ulun lawan mama Sidin berasa. Silaturahim ada, ibadah. Kemudian kita lagi di sini Allah it'amut ta'am, memberi makan, ibadah. Kemudian lagi kita saling mengucapkan salam, saling menjawab salam, ibadah. Nah, jadi tidak ada di dalam maulid Nabi kecuali suatu hal yang mengandung kebaikan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kita memperingati maulid Nabi terus setiap tahun, bahkan andai kata kita bisa memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, masih belum bisa kita menunaikan hak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau amilna kulla yawmin fi kulli sanatin qad kana wajib. Nah, andai kata kita melaksanakannya bisa setiap hari pun, itulah yang memang seharusnya. Tapi masih belum bisa menunaikan kita selaku umat Rasulullah. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Rasulullah itu masih belum bisa, walaupun kita memperingati kelahiran beliau itu dalam setiap hari kita. Hadirin
wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, para guru-guru sudah sering menceritakan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan grup-grup maulid pun membacakan maulid, baik itu dari maulid Sintutural ataupun Burda ataupun Al-Azhar, Al-Barzanji serta yang lainnya. Insya Allah ulun akan mengambil beberapa potongan kisah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ulun diceritakan kepada umatnya. Yang pertama, kalau di dalam Maulid Simtutural itu diceritakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditanya, siapakah awal makhluk? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur baginda Rasulullah sebelum adanya makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi nur Rasulullah dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari nur Nabi ini diciptakanlah seluruh alam semesta. Bukan hanya manusia, seluruh alam semesta. Baik itu dari bumi, langit, matahari, semuanya itu diciptakan daripada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Barat pun mengakui bahwasanya alam semesta ini dalam teori The Big Bang yang ditemukan oleh Edward Hubble di abad ke-19, bahwasanya alam semesta ini awalnya adalah satu benda saja. Lalu terjadilah Big Bang, meledak. Dari situ terciptalah alam semesta. Cuma orang Barat tahunya Big Bang itu ya satu energi. Nah, cuma kita meyakini satu energi itulah nur baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhenti setelah meninggalnya beliau? Tentu tidak. Ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nur ini menjadi abu ruh, menjadi abahnya semua ruh, baik ruh bagi manusia ataupun yang lainnya, sehingga semuanya itu bergantung madatnya daripada nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini tanpa terkecuali. Jadi ibaratnya nur Rasulullah ini pembangkit PLTA di yang kanan tuh. Karena apa? Itu amun itu mati berantakan tidak. Ada lagi listrik ini. Nah, jadi semua yang ada di alam semesta ini berawal dari nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan energinya selalu dialirkan ke seluruh alam semesta. Satu menit pun tidak terlepas daripada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan salah seorang ulama yang ahlul kasyaf, beliau mengatakan bahwasanya dalam setiap bulan Maret nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar itu 3 kali, menyebar ke seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi itu 3 kali. Yang mana jika andai kata tanpa nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyalurkan energinya, maka tumbuh-tumbuhan tadi tidak akan bisa tumbuh. Bahkan hujan pun tidak akan turun. Nah, kalau tumbuhan kada tumbuh, hujan kada turun, alamat sudah matian kita berada. Berarti kada mau masak,
Jangankan masak, tumbuh aja kan banyu kemarau. Kalau ada hujan kemarau habis kita kata. Semuanya itu dari nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya sepaling kecil iman seorang mukmin, taruhlah ada seorang mukmin, seorang non muslim, ini orangnya tidak tahu apa-apa. Ujar orang semua itu paling buta, simbol bacok, kada tahu sembahyang, kada tahu puasa, kada tahu apa-apa, seawam-awamnya orang, sebanyak-banyaknya dosa, tapi dia masih mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, manusia yang sepaling kecil imannya, sepaling kecil imannya itu sudah kadar iman tadi nang kaya gunung. Walaupun orangnya kada tahu apa-apa, imannya tuh minimal nang kaya gunung, sehingga apa? Badan manusia yang beriman tadi hampir saja kada kau menanggung iman tersebut. Lalu hendak melemparkan. Jadi apalagi kalau orangnya tadi ahli sholat, apalagi kalau orangnya tadi ketujuh baca zikir, ketujuh baca istighfar, ketujuh baca sholawat, ketujuh maulid Nabi, tentu imannya lebih besar dari gunung, berat, sehingga hampir-hampir badannya ini gelisah, luar biasa, hendak melemparkan iman tersebut. Tetapi datanglah madad daripada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan badannya untuk menanggung iman yang berat tadi. Sehingga akhirnya apa? Imannya tadi melacur. Dari karena itu berdosa dengan Rasulullah, menyakiti Ratu Rasulullah, itu azabnya bukan main-main. Man adali waliyan faqad ajantuhu bil harbi. Barang siapa yang Allah menyakiti satu waliku aja lain nabiku, lain rasul terpilih, lain wali, itu aku akan izinkan, aku akan umumkan peperangan kepadanya. Bila sudah Allah Ta'ala umumkan peperangan, pasti mati su'ul khatimah. Jadi karena itu orang yang tidak bisa beradab dengan Rasulullah itu ditakutkan matinya akan su'ul khatimah. Amun iman tadi kada diberikan suplai energi, maka akan melacur dari badan. Dari karena itu jangan pernah main-main dengan martabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sedikit pun kita ada anggapan bahwasanya Rasulullah itu, Muhammad bin Abdullah itu hanyalah manusia biasa. Jangan. Tapi di Quran itu ya, qul innama ana basyarun mithlukum. Kalau sekas tahu si Mumin Aidul Mubarak. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Perlu diketahui, qul innama ana basyarun mithlukum. Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Tapi jangan ke situ percaya. Manusia seperti kalian, yuha ilayya, tapi diberikan wahyu. Wahyu nalarang. Siapa kau langsung menangkap pesan Allah Subhanahu wa taala, kamu orang biasa Allah tahu. Jangankan wahyu, ilham aja larang. Ilham itu hanya diberikan kepada para nabi. Kalau wahyu hanya kalau ilham itu hanya diberikan kepada para wali, kalau wahyu hanya diberikan kepada para nabi, dan ini syaratnya orang mendapatkan wahyu ini harus kondisi besar. Walhasil apa? Orang lain orang biasa, bisa. Bila menganggap Rasulullah itu orang biasa, yang kayak kita, nah ini berbahaya sudah. Jujur aja, si dia itu kayak kita dari sisi kemanusiaannya.
Cuma dalam hal yang lain banyak kita ada sama hal Sidin. Sahabat Nabi SAW itu hendak menuruti Rasulullah dalam puasa. Ya Rasulullah, jangan menuruti aku. Rasulullah ini kan Sidin bisa puasa wiswal. Wiswal itu ada beberapa. Dan itu haram bagi kita kalau menuruti, itu khususiyat Rasulullah. Ada boleh kita nak menuruti puasa wiswal. Dilarang Nabi sahabat. Lastu kahayatikum ya Rasulullah, aku kada sama kalau berikan. Tatap menuruti sahabatnya. Walhasil disambung Sidin puasa dari pagi. Maghrib kada buka Sidin. Habis itu sampai pulang sahur kada buka juga. Sampai lagi maghrib pulang, sampai berapa hari? Walhasil sampai kada ngomong mati. Sudah kepada itu jangan ngomong mati, tidak punya Nabi. Lastu kahai adikku mau pada sama. Aku diberi makan Tuhan, diberi minum Tuhan. Ini tidak sama itu. Sidin sembahyang sampai bangkak betis. Namun kita apa sembahyang? Nang wajibnya nakas betul. Kada sama kita dengan Rasulullah SAW. Jangan hendak menyamakan, jangan terlalu percaya diri menyamakan Rasulullah dengan kita. Jauh. Siapalah kita? Kita ini hanyalah orang yang mengharapkan syafaat beliau walaupun kita masih banyak dosa dan salah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ulun hendak mengisahkan yang pertama tadi kan dari Nur tadi. Lalu Nur Rasulullah tadi masuk ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nur Rasulullah SAW ini masuk ke Nabi Adam, terus ke nabi-nabi yang lain, sampai ke kuitannya Rasulullah yang bernama Abdullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqallubaka fis sajidin. Kami bolak-balik dirimu itu dalam sulbi orang-orang yang katuju sujud. Jadi kuitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kai sampai ke Nabi Adam itu antara duanya. Kalau ada seorang Nabi dan Rasul atau kutub di masanya, karena berat hendak menyandang nur Nabi ini, kecuali orangnya itu bisa bujur siap secara rohani dan jasmani. Walhasil nur tadi sampai ke orang tua Sidin yang bernama Abdullah. Abdullah ini dikenal oleh orang-orang Makkah itu begitu ganteng, begitu gemas luar biasa karena menyandang nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihikayatkan ketika beliau itu dinikahkan dengan ibu Rasulullah As-Sayyidah Aminah, itu ada perempuan-perempuan di kota Makkah mendengar kabar bahwasanya kuitan Rasulullah Abdullah ini kawin, itu meninggal dunia. Beberapa orang perempuan di Makkah meninggal dunia mendengar kabar kuitan Rasulullah ini kawin. Maharap mambulu rupanya pas kain kawin lain. Meninggal mati. Artinya kayak apa tuh, luar biasa tuh karismanya. Soalnya kita mendengar nih orang di sini nama payu, nama mati kepayuan nih adalah pikiran sampai meninggal untuk pikiran kawin bukan ada. Wih, Rasulullah tuh sampai meninggal, kalau kadang-kadang itu 6 orang perempuan tuh meninggal. Kira-kira mendengar Sayyidina Abdullah ini kuitan Rasulullah kawin. Itu karena menanggung Rasulullah. Dan itu ada bacaannya, orang ada bacaannya. Itu di dalam diri Sidin tanda nur Nabi, sehingga daya tarik itu luar biasa. Walaupun dibaca misalnya lama akbar wa ta'ala iyyahu wa kunna hasyalillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim.
tamini walitusna ala ini. Itu orang Bali. Menurut ini ayatnya tuh kadang lagi lopas. Orang Bali itu Allah orang Portugal. Ada ayatan. Apa namanya kan orangnya ke Portugal Pajero. Langsung ngakuitan. Ya Allah ya Allah ya Allah aja. Orang berdatang nih. Sekalinya rentalan. Jadi jangan gimana pinangan ini keimungan orang datang ke mobil sekarang rentalan atau pinjaman. Jadi poin Rasulullah SAW ini setelah menikah lalu Nur tadi masuk ke dalam diri Sayyidah Aminah, lalu akhirnya Sayyidah Aminah itu mengandung Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dilahirkan. Dan ini yang dibaca untuk Qaulitan Mahyina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min batni ummi sampai habis. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu, Sidin matanya memandang ke langit. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya ketika Ibu Sidin mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam maulid dikatakan apa? La tashku minhu alaman wala ilala. Kadang merasakan sakit, kadang merasakan susah apapun ketika mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita kuitan waktu menghamilakan kita kayak apa? Ada kau makan nasi ada juga nama kita saling lawan laki kan? Ada juga nama itu waktunya hamil itu nah saling ke jalan laki dianggapnya penyebabnya lapar laki terus rabu juga emang bujur cuma kerjit lihat laki itu saling dan itu kan bagian yang ini nah laki-laki anak kawinnya harus paham ketika bini hamil macam-macam. Ada juga nama ngidamnya tuh kaki, ada juga. Nah cuma ada yang pernah kejadian ulun menemui orang, maka biniannya nih ahli karate, sehari kelawan laki sambil. Jadi dia memintuhannya nih, kamu pakai boleh kerjain dulu ke rumah. Lagi hampir bini kamu nang kayak ini di jalannya, maka orangnya akan karate bisa membanding lagi. Walhasil nang laki ini disuarai itu hata singgung menyuruh dia boleh kayak hamil tadi awas habis itu melahirkan apa ya dari kita laki. Nah kebetulan laki ini kada paham lalu meninggalkan. Nah itu harus paham ilmunya. Macam-macam gejala binian ketika hamil. Nah, kalau kita Rasulullah kada merasakan kesulitan apapun ketika mengambilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilahirkan, mata Sidin itu langsung tertancap ke langit. Keluarlah zat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dirasakan sakit kepada Ibu Sidin. Langsung dalam keadaan wulida makhulan, terlahir mata Sidin itu sudah kayak bejalak. Ini ada kata orang yang bagus tuh. Kadang bejalak mata, dia sudah kayak bejalak mata. Jadi kadang perlu maskara lagi, gue sudah lumas. Nah, Rasulullah seperti itu. Kadang bejalak mata sudah kayak bejalak mata segitu. Walaupun bejalak mata itu salah satu sunnah Nabi juga, apalagi bejalak Sidin. Wulida makhulan, makhtunan sudah dalam keadaan berkhitan. Nah sama lawan kita, amal kita hadap dulu SD. Anak bersunat ada nggak ada aku nanti nggak sampai SMP. Nah jarum penipin sekali bersunat sakit benar gak ada anak lagi aku jadi tak ada. Ada apa lagi anak 2 kali bersunat? Rasulullah sendiri makhtunan dalam keadaan sunat. Ajaib.
Memang manusia dan manusia biasa. Mampu surah, tali pusatnya sudah dalam keadaan terpotong. Nah, itu sudah ada sama dengan kita di luar nurul di luar nara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh ibunya Abdurrahman bin Auf yang namanya Syafa, menangis disambut oleh ibunya Abdurrahman bin Auf Syafa. Lalu ibu Abdurrahman bin Auf ini Syafa ini mendengar ada rahimakallah atau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Tuhanmu merahmatimu. Lalu akhirnya Sidin melihat muncul cahaya, sehingga sampai terlihat dari cahaya tadi bangunan-bangunan orang-orang Romawi. Antara Makkah dan Romawi itu jauh. Antara Makkah dengan Syam itu jauh. Romawi dulu itu di Syam. Syam itu hari ini terbagi kepada 4 negara. 1 Palestina itu Syam. Kemudian 2 Syria, ketiga Lubnan, nah keempat itu Yordan. Nah, jadi sampai hari ini kan Masya Allah itu orang-orang Syam itu karenanya diri keturunan orang Romawi tapi bercampur Arab. Itu kalau keindahannya luar biasa, matanya tuh biru emas-emas. Nah, jadi waktu Syria perang itu sedikit ya. Waktu Syria perang itu kan banyak pengungsi dari orang-orang Syria itu yang sampai ke Mesir. Jadi waktu itu belum di Mesir. Jadinya pengarang-arang orang di Mesir, pengarang pengungsi lah, diisi tempat tinggal ada karuan, walhasil mengatuki rumah-rumah. Maka matanya itu biru juga deh. Ada nama amati rumah-rumah permintaan. Nah kebetulan hari itu sudah pernah buka lalu. Adakah yang kau dibantu di desa kami ini? Beri ya semampunya. Nah kebetulan hari itu lain ulun yang membuka lubang itu. Kawan ulun, entah kenapa ingin promosi dari Syria tadi puncak. Di sini ada anak kawan jadi imam puja. Jadi jawabannya untungnya orangnya ini orang ambak namanya Odin. Kami ada kawan habis sekolah aja. Di sini ada anak. Jawabannya untung ada situ aja. Amun awal kita nawani bisa di 5 juta jadi orang masuk orang Syria. Nah, jadi sampai ke daerah Syam tadi terlihat nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh Syafa bidanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil si Syafa tadi mendengar ada 2 orang yang memanggil, kemana ikan bawa? Ada habis terang tadi hilang terangnya, hilang cahayanya, lalu bilang. Lalu mendengar ada 2 orang yang berpanggil, kemana ikan bawa? Jadi maksudku aku bawa ke daerah Maghrib. Lalu aku takut mendengar itu di sini, mendengar orang tadi bersuara tadi, karena ditakutkan kalau mati langsung ternyata suara itu aja, lalu hilang. Kemudian lagi gelap lagi, ada lagi yang bersuara, kemana ikan bawa? Aku bawanya ke arah masyarakat, ke arah timur. Dari sini aku selalu memikirkan hal itu sampai Rasulullah diutus menjadi nabi dan sampai risalah Rasulullah ke timur dan barat. Itu isyarat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah sihir akan sampai ke timur dan sampai ke barat. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah habis kisah maulid. Kita terus sudah. Ini masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah karunia yang luar biasa. Suatu saat ada salah seorang Arab Badui
yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Lalu Rasulullah menjawab, "Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat?" Jadi sih kadang menjawab apabila, kadang menjawab 2012, kadang sih Mama Loren menjawab 2012, sekali pas gue kiamat mati sih. Nah, jadi kiamat yang nyata tuh ada orang pernah mengaku ulun ya gitu banget jadi ustaz tuan guru tuh jadi tempat pengaduan orang. Nah kali ini kan dengan sadih-sadihnya aja nanti doakan orang nyamannya. Ulun dia kada payu-payu pedagang ya, ini kada anu sekali sudah payu orang lain. Ada kawin-kawin ya sekali kawin karena itu nasib Membawa anak kayak semuanya tidak. Apa sebenarnya tadi kan yang Nah jadi ada orang mengadu orang guru ini ustaz aja wah ini kena tapi lagi sudah semangat hidup kenapa aja deh. Biasanya kan kalau binian mengadu kayak itu abahnya bang kena lain ada nih aja baik-baik aja keluarga apa di sana. Kalau ini kebanyakan nonton video Ustaz kiamat ya, Ustaz kemana tuh Ustaz yang itu ya. Memang kalau jadi Ustaz itu tuh kiamat harus kisah kiamat, kisah dajjal, kisah akhir zaman. Memang boleh-boleh aja kita mendengar kisahnya itu tuh. Cuma itu kan wajib dari beriman tuh wajib itu bikin, lu tauhid, tasawuf, kamu kisah dajjal terus. Kaliannya Ustaz itu digali orang Ustaz dajjal. Karena kalau dia ceramahnya kisah dajjal terus. Jadi orang tadi itu pernah nonton YouTube tuh kisah aja, kisah apa. Jadi kan tapi semangat lagi sudah ulangnya menggantung laki, kan tapi semangat anak ada semangat lagi, semangat mati itu sudah dia ngaku salah dulu. Nah kayak ini bahaya apa didapatkan? Mungkin tapi semangat menggantung laki, baik kalau pindah benar ada yang lain anak menggantung. Apa? Kemudian yang disukai itu mana mungkin suamimu pulang ke rumahmu tanpa engkau hidangkan gula-gula yang manis. Nah itu bahaya. Ada boleh itu banyak dari saya kan. Dari lagunya jadi sama. Jadi terulun kian nang perlu kian yakini kiamat kada kiamat bila kian mati. Kiamat, mati itu kiamat, mati itu kiamat sugro. Kan kalau lagi apa sudah mati itu pasti kiamat. Selesai sudah. Nah jadi dulu waktunya biar banyak beramal, kada usah dipikirkan lagi pak. Bila kiamat itu esok pak, seminggu lagi, sebulan lagi. Jadi dipikirkan, nang pasti bila kian mati itu kiamat. Kada mau lagi beramal, kita nunggu kiriman bener lagi. Nungguin paket di ente. Amun ada juga kan mengirimi. Nah di sini pentingnya kita berisi anak nang ingat, berisi anak nang tahu nang ilmu agama, nang mendoakan kita, mun amal kita ada banyaknya. Amun anak ada tahu, seorang mati, ya biniannya 1 tahun lainnya. Amun takanan buas ada yang mendatang. Habis sudah bisa. Ada ingat lagi sudah. Jadi ulun disuruh ibuan dia beriman kuliah ulun sedikit dia merasa itu loh. Anak aja yang benar aja. Nah ulun aku beriman makan beriman aku mati bini jadi janda. Enggak aja tuh langsung. Jarang aku sudah makan beriman punya banyak. Walhasil bila kita meninggal itu berarti kita kiamat. Jadi siapakah kita sebelum menghadapi kiamat kubra, kiamat kubra itu mati kita ke kiamat.
Dari karena itu jangan dipikirkan seberat-beratnya masalah di dunia. Nah, apakah masalah kita nih? Masih kawal kita beribadah, masih kawal kita sembahyang, itu syukur. Nah, lebih berat lagi ketika sudah di alam kubur, beramal ada kawal. Menunggu di ente tadi aja. Nah, itu lebih berat, jadi jangan dipikir mati itu nyaman. Kamu tadi banyak samu, kok tadi nyaman. Kita musafir aja, tulak ya. Ada dia sana, baru tamol. Ada usaha, ada basangu itu duit pas-pasan. Anak-anak mainan di Jameson sana, bini anak nonton. Basangu 200. Gelintihan juga orang muda itu. Nah, aku tahu, apalagi kita di alam kuburmu, lawas, menunggu kiamat itu lawas kita. Sekarang sudah kita pikirkan kayak apa sanggup kita menuju hari kiamat tadi. Nah, lalu sahabat orang Badui tadi, orang Badui ini dia terkadang kesan ada beradab, tapi dia belak-belakan dan Rasulullah itu senang. Kalau sahabat banyak yang ada senang. Orang Badui ini orang gipsi, jadi istilahnya buat dia itu kan berisi tempat tinggal. Bagana itu di gurun-gurun, ya kemah bagiannya, bangun kita pindah. Jadi banyak orang yang itu wanita belak-belakan depan agak keras lah. Dan ini bertakwa Nabi pas Nabi khutbah, mata sa'ah gitu. Sahabat malah langsung aja dia nyaman. Bahkan sama sekali orang Badui itu datang ke Masjid Nabawi, jauh yang kami. Aku Sayyidina Umar, ambilakan parang udah panggil aja sih kumanya Sayyidina Umar lain orangnya. Biarkan ya Rasulullah. Sahabat anak pemburu, jangan diburu ya Rasulullah. Kamu diburu tak hambur kaminya di sini. Rasulullah itu sini walaupun sadek, tapi sini masih kawat berpikir dengan jernih. Pun kita ada sanggup sudah. Habis kami kuntung hanya daripada Nabi. Ini masjid ini dasar sepeda. Geser dulu, geser itu. Nah, jadi orang Badui itu walaupun kayak itu, tapi banyak akhirnya hikmah yang didapatkan oleh sahabat-sahabat lain karena dia berani terus terang bertakwa dengan Rasulullah. Lalu ujarnya ulun ma'adatu bisyamin, ma'adatu bikatrati sholatin wala siyamin. Ulun kada menyiapkan untuk menghadapi kedatangan hari kiamat ini dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat. Tapi yang ulun siapkan ini cinta lawan Allah dan Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau seperti itu, ikam akan bersama orang yang engkau cintai. Di mana orang yang engkau cintai, di situ kita ikam. Nah, cuma menjadi pertanyaan cintanya itu, nah kayak apa? Jangan kita merasa sedikit-sedikit sudah melakukan maulid Nabi, sedikit-sedikit bersolawat sudah merasa cinta. Cinta itu ada tandanya, cinta itu ada cirinya, dan cinta itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan mengenali orang yang punya cinta. Tak kenal maka tidak akan sayang, tak kenal tak akan sayang. Nah, jadi ulun hendak menceritakan dulu bisik Rasulullah itu kayak apa. Paling ada kita cinta bisik dulu, cinta bisik sidin dahulu. Nah, jadi Rasulullah SAW di kitab-kitab para ulama itu diceritakan bahwasanya fisik sidin ini kalau warna kulitnya itu putih kemerah-merahan. Cuma lain kemerah-merahan kayak bule itu lain. Lain juga kayak pakle lain juga. Maksudnya tuh kayak orang Eropa ngomong benar-benar. Kemerah-merahan aja putih kemerah-merahan. Dan mata sidin tadi ada sudah kayak becak itu dari lahir sudah. Kemudian dahi sidin itu luas.
dari Rasulullah itu sulah apa luas itu bahkan udah sebelah apa? Namun udah sebelah itu kada luas lagi kada rambut juga. Ini luas kayak sini. Rasulullah sudah itu. Kemudian lagi awak sidin itu marmu al-qamah. Sidin awak sidin itu sedang. Pengawak sidin itu sedang tinggi kada, rendah kada, lama kada, kurus kada, nak kayak ulun yang paling nabi dah. Dan kami ini kakek udah besar dari al-Makai sudah lah, bang saya al-Makai jangan lah, ulun jangan. Jadi ulun mah harus ya, ulun kada lama, ulun ini jangan tulang aja. Itu mah harus gitu. Tinggi kada, rendah kada, lemah kada, kurus kada. Sempurna nih. Dia orang ini ideal. Cuma keanehannya apabila Rasulullah SAW berjalan dengan orang yang rendah, ada juga kelihatan jangkung. Orang ini nak endek berjalan dengan Rasulullah itu kada kelihatan belum tinggi mana. Dan ketika sidin berjalan dengan orang yang jangkung, yang tinggi benar itu selalu lebih tinggi. Nah, kayak betul nih, maka di luar nalar. Bila berjalan dengan orang yang tinggi, padahal normalnya orang tinggi mana sudah. Berjalan dengan Rasulullah itu Rasulullah selalu lebih tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Aneh kalau andai kata Rasulullah ini berjalan melawan siapa ini? Yong Ming namanya, yang 2 meter setengah orang Cina dulu. Yong Ming kan orang cek di lemen. Buat dia tidak tahu bisa nanggung kenapa tawanya. Itu tingginya 2 meter setengah orang Cina. Andai kata Rasulullah berjalan dengan Yong Ming ini, pasti Rasulullah akan lebih tinggi. Jadi awak sidin itu entah kayak kok Allah Ta'ala di luar nalar. Rambut sidin itu kada ikal kriwil itu ada. Ikal kriwil kada, lurus kajong ada. Atau istilah orang ini bergelombang. Sempurna secara fisik. Jadi Rasulullah SAW ini secara fisik itu bahkan menurut ulama lebih indah daripada bulan purnama. Lebih indah daripada bulan purnama. Dan rambut sidin itu sangatlah hitam. Sangat hitam. Artinya itu sehat rambut sidin. Ada rambut yang mati. Dan Rasulullah SAW dalam hal fisik itu melebihi keindahannya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf itu diberi nisful hasan. Setengah daripada kebumasan Rasulullah ada di dunia ini. Nah, jadi andai kata diumpamakan kebumasan ini ada 2 biji, ada 2 macam, 2 biji. Nah, setengahnya itu diberi, sabijinya tuh yang murni diberi kesan Rasulullah. Setengahnya diberi kesan Nabi Yusuf. Setengahnya lagi dibagi-bagi kesan kita bertahan. Nah, ini takanan banyak dapatnya pas orang berbagi banyak. Takanan kada banyak gak sedikit kita ya. Menuai ini orang ya pulang ke Korea, serabaan di permak, macam-macam sulam alis, sulam pipi, apa ini. Jadi Rasulullah itu sempurna untuk masa sidin. Tetapi kenapa kada pernah terjadi insiden yang terjadi oleh Nabi
Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kisahnya sudah kita ketahui. Sayyidah Zulaikha ini sangat keberatan digosipakan orang itu dia anak pembantunya, padahal lagi mangkrik. Dan Sayyidah Zulaikha ini dalam hadis ini bukan ikan kada tahu kamu, nah kayak apa orangnya pembantuku di rumah, anak angkat, memang kayak posisi bulangnya kayak posisi bulangan itu kali. Kada tahu karena kayak apa. Lalu dikumpulkan oleh Sayyidah Zulaikha perempuan-perempuan yang ada di Mesir, disediakan sidin buah, disediakan sidin lading untuk menatap tadi. Ketika sudah asik-asik menatap buah, disuruh sidin Nabi Yusuf keluar sana. Pas keluar melihat apa akhirnya apa? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Manakala mereka melihat dengan Nabi Yusuf, mengagungkan dengan Nabi Yusuf, terkagum-kagum dengan kehumasan Nabi Yusuf, kada sadar lagi tangannya dipotongnya, dihirisnya, dan berucap wa qulna hasyalillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini lain manusia, ini malaikat. Biasanya Zulaikha tahu tuh nyawa. Hanya sehari di pertemuan, unda hari-hari. Nah kayak pembenahan. Nah jadi kenapa ya kan pernah terjadi lawan Rasulullah? Karena Rasulullah ini di samping diberi kebuasan yang luar biasa, tetapi diberi oleh Allah Ta'ala kewibawaan yang luar biasa. Sehingga diceritakan bahwasanya para sahabat itu kada berani menggerakkan kepalanya di hadapan Rasulullah. Andai kata burung itu singgah di kepala sahabat itu bisa, karena saking diamnya melihat kewibawaan Rasulullah SAW begitu luar biasa. Nah ini kewibawaan ini akhirnya membentengi Rasulullah supaya kada terjadi fitnah yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Walhasil secara fisik, namun kita melihat Rasulullah itu pasti kita cinta. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanul wajhi." Allah Ta'ala kadang mengutus seorang nabi kecuali orang yang bungas. Jadi semua nabi itu pasti bungas, kecuali orangnya bungas namanya dan bungas suaranya. Nah, itu pasti. Cuma kalau orang paling bungas, nah, kita kenal kan Nabi Yusuf Muhammad. Kalau yang paling bungas suara kan Nabi Daud. Nah, Rasulullah itu bungas juga dalam iman Nabi Yusuf dan Nabi Daud. Nah, nabi-nabi yang lain pun bungas. Jadi karena itu ada orang mengaku Nabi kada bungas nyakale Nabi. Mengaku Nabi, mengaku Jibril, orangnya gundul. Nabi apa nih? Nah, jadi Nabi dan Rasul pasti orang puas. Secara fisik kita melihat pasti kita cinta. Nah itu kita kemudian kita bayang-bayangkan bagian kesairan itu dibayangkan. Nah indahnya rupa sidin, muhasidin, dan itu kita mati membayangkan keindahan ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi jangan rami anunya aja, sairnya aja, hatinya kan tahu kemana. Harus tahu. Mobil khusus ibu-ibu ini harus tahu. Kalau orang banyak melihat ibu-ibu ini bilang besar itu awas benar bila cara maulidan itu. Dia harus tahu. Jangan anak pulang ke maulidan itu harapan baju aja. Bakarubung maulidan pulang. Dikeluarkannya pulang mereknya Sisesa. Asal tahu aja tuh kalau pemuda 2 juta harganya. Oh baik. Baju mau dikeluarkannya pulang mereknya Sisesa 4 juta. Kasihan laki tak uciak. Nomor laki tak ada menjauhi tidur lain dia bangun di bapak. Nomor laki itu menjauhi anak. Kadang-kadang di situ raminya.
Menyatakan berlian tulang maulitan, jangan niat barang baju. Jangan niat untuk beradab dengan siapapun, tapi hendak memuji manusia yang harus memang kita puji. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tadi ke masa Sayyidina. Karena itu dari tarik kita, manusia itu pasti cenderung ke sesuatu yang luas, ke sesuatu yang baik. Itu sudah ada kawan. Sifat manusia itu pasti ke tujuan baik-baik. Asal orangnya waras, kecuali ada waras. Kecuali orangnya ada waras, punya karena sihir kan ada kisahnya tuh. Kembang desa, bungas luar biasa. Artinya ada masalah. Sekali beranak 3 aja sadar. Habis dah jampi-jampinya mantranya tuh. Kenapa aku jadi kawin tadinya 3? Anak 3 sudah. Nah itu kan ada waras tuh. Pasti yang ngarannya orang waras pasti mencintai dengan keindahan. Kita bayangkan keindahan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair yang dibayangkan. Saya akan lantar dibaca misalnya ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'at wa hada madlabi ya Nabi. Bayangkan Masya Rasulullah seandainya kita tersidin hari ini kayak apa senangnya hati kita, kayak apa gembiranya hati kita. Dan yang perlu pian ketahui, apabila pian membaca salawat, membaca syair pujian kepada Rasulullah dengan hati hendak benar-benar itu sampai ke Rasulullah. Tahu sih dia, tahu sih dia, si fulan bin fulan hendak benar-benar tahu sih dia. Namun kita menjadikan sidin sebagai orang yang selalu kita rindukan, kita bayangkan, kita khayalkan. Insya Allah kita akan bertemuan paling kadang sebelum nyawa kita dijemput. Nah ini yang kita cari. Ulat maulid itu yang kita cari. Datang sidin di akhir hayat kita, mentalkinakan kita la ilaha illallah. Jadi mati itu ada lagi takutan dijemput oleh orang luar biasa. Dan kita banyak menyaksikan hari ini di video di mana-mana di media sosial. Nah, Rasulullah, makanya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Melihat sedang. Nah itu harapan kita. Kalau dipupuk kemudian tugas hadir maulidan seperti itu, harus baca sholawat pagi dan sore seperti itu, harus insya Allah ruhaniyat Rasulullah itu akan masuk ke dalam diri dia. Nah, jadi kita harus tahu dulu keindahan fisiknya Rasulullah. Ikhwani wa akhwati hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ulun hendak menceritakan ada 10 keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana apabila kita hafal keistimewaan Rasulullah ini, insya Allah itu akan mendapatkan keamanan daripada berbagai macam bala. Jadi disimpulkan dalam syair lam yahtalim qattu mutlaqan abada wa ma tafa'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Seumur hidup sidin kada pernah mimpi basah karena syaitan yang bisa menyerupai datang ke mimpi sidin. Pernah mimpi besar itu harus tahu dulu. Nah, akan menurun balik ini harus tahu cara mandi wajib kayak apa. Harus niat tuh di hati, bukan bacaan di mulut. Kalau itu luluslah diadain. Nah, mau menunaikan hadas besar, menghilangkan hadas besar, misalnya hadas akbar, fardhan lillahi ta'ala, itu ada cukup dimunculkan di hati. Dan itu harus dibasuhkan pertama. Bila ada basuhan pertama yang sudah dibasuh itu pada diasi. Atau kita bikin maturnya belajar kita berbicara seperti ini. Belajar bikinnya lawan mandinya yang pertama itu jangan pakai sabun. Karena kita harus air mutlak. Harus air mutlak. Kalau pakai sabun itu ada air mutlak lagi. Jadi mandi
wajib itu harus tahu caranya, baik mandi dari haid ataupun daripada berhubungan suami istri atau daripada balik, itu harus tahu. Nah, jadi biar dulu asuh berataan, jangan bersabun dulu, langkah dua dan bersabun. Nah seperti itu harus tahu kita. Mengkata kita ada air mutlak, ada salah kita mandi wajib kita. Lawan ingat-ingat, habis berhubungan itu subuh itu ingat-ingat mandi. Pernah kejadian di Banjarmasin ini, subuh Jumat orang ini kan jadi imam, mantap sudah. Habis Fatihah langsung mengangkat Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Tuntung surah Sajadah. Rakaat kedua tuntung hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada kitab biasanya di benua kita tuh kan baru nih. Bapak di Langgar tuh ada posternya. Nah, surah Sajadah dan surah Al-Insan ada di sini. Aduh saya sini ada di sini. Jadi anak di rumah tuh harus hafal. Karena pernah kejadian bertulis kayak itu pas aja lampu. Pada mau ganti ya, kayak ngapain nakal kausan. Dia lampu kawan. Jadi orangnya jadi imam sudah tuntung sembahyang pas duha astagfirullahaladzim. Kadinya bener mandi wajib. Apa kisahnya? Maka jadi imam. Tak pernah kalau tuh ada bapak jualan di belakang kensak, ya jangan masalah. Ya ada tahu dulu. Gimana ini tahu kan dia? Nah, itu harus tahu kita tahu. Jadi Rasulullah itu sendiri tidak pernah mandi wajib. Tidak pernah mandi wajib, tidak pernah mimpi basah. Nah, di sini mandi wajib Rasulullah SAW di antara sunnah Nabi Sigit selalu sering melaksanakan mandi bersama istri. Itu sunnah Nabi-nya. Dan itu Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah itu sering mandi bersama Sigit. Dan itu sunnah Nabi. Dan hari ini diteliti orang ternyata luar biasa untuk mempertahankan rumah tangga dengan efek mandi bersama ini itu luar biasa. Cuma orang pribadi jarang melaksanakan. Los kamu, ini sunnah Nabi. Kalau digawe bagus. Cuma baru masa orang mah rumah non itu awas sekali. Ini sunnah Nabi. Kemudian Rasulullah SAW, wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani. Seumur hidup sini kada pernah menguap. Nah, ini kita tangan HP, YouTube, cagat mata. Nonton TV, cagat mata. Datang ke maulidan, ya Rabbi salli ala Muhammad. Bagi awan nontonnya apalagi khutbah Jumat tuh. Dia lagi korek api di matanya itu patah. Makanya dulu turun di baju itu naik bukan dari makanya turun juga ya benar. Karenanya bina usul. Budi tahu apa tadi ya sekarang nggak tahu ya. Mengaruh ada. Nah jadi Rasulullah ada pernah sedikit menguap. Di dalam hadis dikatakan apa? Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahu kabar. Allah Taala itu suka dengan wahid, tapi Allah tidak suka menguap. Nah jadi menguap itu sebisa mungkin jangan sampai kita lagi akan. Amun kawat hanya tidak menguap, bagus. Amun kawat, kalau ada kawat juga jangan dilagi-lagiakan. Wah, kampiannya apa? Banyak sudah. Karena terlalu membuka rahangnya, lalu ada masalah rahangnya. Tersalihu kan apa kan ya? Nah itu ada waktu kita harus menauzubillah, harus menutup dengan tangan. Tangan kanan bisa di telapak tangan,
di belakang meja. Di sini tempat najis. Karena kita bekas merah, jadi ini. Oke. Ini sunnah. Ditutup dan auzubillahi minasyaitonir rajim. Perlu diisi dosen dulu. Biasa mau saya sini. Biasa tengah jam menjelaskan sunnah sama sunnahnya kamu Kan memang ada bagus. Jadi jangan dilestarikan ngomong itu, ditahan ya. Kalau kata kawan juga ditutup. Dan Rasulullah sendiri dari akhir sampai ayat-ayat ada pernah ngomong. Kemudian bil mudawab falam tahrum wa ma waqa'a. Jadi sidin apabila mendekati binatang itu jinak dari Rasulullah. Apa aja tuh jinak di hadapan sidin. Karena mungkin binatang itu anak macam-macam, kamu melihat ini makhluk termulia, pasti jinak. Kemudian wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani. Seumur hidup sidin ada pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Karena bersih. Lalatnya begitu berlipat, pada hinggap di tempat yang ada bersih. Rasulullah seumur hidup sidin ada pernah dihinggapi lalat. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Sidin melihat yang di belakang itu kayak melihat yang di muka. Jadi Rasulullah itu tahu sih jadi imam istaqimu wa'tadilu. Bila ada yang bengkok, kalian melihatnya sih kawat. Karena sih melihat di belakang, makanya melihat di muka. Kalau ini bisa datang, berdiri, tahu. Rasulullah ada sidin melihat yang di belakang, makanya melihat di muka. Satu keistimewaan sidin. Kayak apa caranya jangan ada tahu kita. Kalau ini pikirkan berarti ada makanya di belakang sidin ya. Karena itu pada tahu kita. Jangan dipikirkan jadikan baik ya. Mata di belakang dia kan. Kemudian wala yura athru bawlin minhu fi alani. Itu kadang pernah dilihat bekas hajat sidin. Bekas kami, bekas kotoran sidin itu kadang pernah ada. Karena dari itu orang kalau hajat itu keluar rumah, apalagi pada sahabat turun ke daerah yang pasirnya. Jadi kadang pernah terlihat ada kotoran Rasulullah bekas kaki Rasulullah kadang pernah. Kenapa? Karena bumi itu langsung menelan apa yang keluar dari sini. Pernah sahabat mencari, ternyata dilihatnya ada kosong, yang ada itu hanyalah bau harum. Yang ada hanyalah bau harum daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bau keringat sidin pun harumnya luar biasa. Rasulullah itu ke jalan di muka rumah. Di muka rumah kita di jalan sih, kaciuman ke dalam rumah bau harum. Keringat sidin bau harum, keringat kita bau apa? Ini bersama. Kemudian waqalbu lam yanam wal ainu qad na'asam. Nang guring itu hanya mata sidin, Nang guring itu hanya mata sidin, hati sidin ada guring. Dari karena itu Rasulullah sidin kalau bangun itu bisa langsung sholat. Karena sidin sadar tahu mana jadi kebatal kepada. Kemudian wala yara billahu bisyamsi tufatani, dan sidin bayangan sidin kadang kelihatan ketika di bawah matahari. Artinya cahaya. Sidin cahaya. Jadi ada kelihatan di bawah matahari bayangan sidin. Karena sesama cahaya. Kemudian kafahu pada ala taqauman idza jalasu, apabila duduk bersama-sama orang itu dua pundak sidin selalu lebih tinggi pada yang lain. Walaupun ada orang lebih tinggi pada sidin. Itu anehnya. Indal wiladati sibyada li mukhtatani, ketika lahir itu sudah dalam keadaan berkhitan. Hatil khasa'is fahfadha takun amna, maka keistimewaan ini silahkan jadi diingat, maka akan aman min syarri narin wa surraqin wa min mihani, daripada keburukan api, baik api dunia ataupun api akhirat neraka, dan daripada pencurian serta daripada ujian-ujian yang lainnya. Nah, itu dinyatakan 10 keistimewaan Rasul tadi. Nah, mudah-mudahan pada kita pada hari ini bermanfaat. Minta maaf kalau kepanjangan. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat berkah dengan maulid Nabi
ini semakin kokoh kita kepada Rasulullah, dan kita insya Allah mudah-mudahan dijemput Rasulullah ketika di akhir hayat, dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan kita bersaksi hari ini kita sama-sama berkumpul memperingati hari kelahiran Sidin karena cinta kita kepada Sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insya Allah mati dalam keadaan beriman, masuk surga, berjiran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'afu minkum adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.